kemudian mendistribusi, mengkonsumsi pesan secara elok gitu ya. Iya. Maka lahir ilmu komunikasi. Iya. Nah, seperti itu. Bagaimana supaya interaksi ini menguntungkan ya, barang yang saya jual dan saya beli, lahir ilmu ekonomi. Itu semua bicara tentang ilmu sosial. Iya. Nah, sehingga kalau Francis Bacon mengatakan seperti itu, ya awalnya kita cari tentang hakikat, berpikir mendalam tadi ya tentang hakikat. Kemudian pada saat kita menemukan hakikatnya, kita menjelaskan secara, ya kalau ilmu sains itu scientific itu mengatakan secara secara hukum kausal, maka lahir ilmu pengetahuan. Tapi kalau ilmu yang sifatnya subjektif itu mengatakan penjelasannya ideografik, maka lahir ilmu pengetahuan. Iya. Seperti itu. Nah, jadi intinya itu ada satu hal yang saya garis bawahi ini Pak. Iya. Jadi manusia itu mesti memiliki rasa ingin tahu ya. Iya. Nah, dari rasa ingin tahu ini bisa dimanfaatkan teman-teman bagi yang lagi nulis skripsi. Iya, Nah, betul. kalau rasa ingin tahu kita besar, otomatis ketika kita melakukan riset ya Pak, mau itu dari pra-riset, mau itu ketika sedang riset pengambilan data, itu kita mesti lebih kayak penasaran hasilnya itu apa sih, datanya itu seperti apa, mesti rasa penasarannya menjadi tinggi, benar gak Iya, Pak? betul. Jadi jangan lupa bahwa tanpa curiosity itu maka kita menjadi manusia yang tak acuh. Ya, acuh apa tak acuh tuh? Acuh tak acuh. Tulisannya acuh tak acuh sekali sih saya. Enggak, sebenarnya keliru. Acuh tak acuh itu keliru. Sebenarnya acuh ya. Maksudnya tidak peduli. Apapun yang terjadi di sekitar kita sebagai orang komunikasi ya, kalau kita curiosity-nya tinggi, itu semua bisa menjadi yang namanya tadi masalah penelitian dalam skripsi. Menjadi persoalan kan kalau kita tidak ada curiosity sama sekali ya. Saya kasih contoh gini nih Mas Irul. Iya. Kemarin ada 2 mahasiswa itu menghadap Bu Hayu ya. Oh, iya. Ya. Gitu ya. Jadi saya tanya, kalian galau ya? Saya bilang 2 mahasiswi ya. Iya Pak, lagi mau nulis skripsi. Ya, proposal. Mau nulis proposal, belum ketemu idenya. Nah, saya bilang bahwa ini karena kalian itu curiosity-nya belum tergali secara dalam gitu ya, atau rasa ingin tahunya itu belum kepo ya, bahasa kepo, kita sekarang bahasa itu sekarang kepo itu kepo Anda itu masih kepo yang ngepop gitu. Bukan kepo, bisa padahal kepo ngepop itu Anda buat untuk cari masalah. Saya tanya, peminatan kamu apa? Humas. Saya bilang, humas itu belajar tentang apa sih? Ya supaya opini publik tentang organisasi kita itu favorable Pak, sehingga kemudian citra organisasi menjadi bagus. Oke, saya bilang, apakah citra itu hanya untuk organisasi? Saya bilang begitu, organisasi. Maksud Bapak? Saya bilang, kan nggak selamanya. Saya kan bisa mencitrakan diri saya. Ya. Nah, kemudian hubungkan dengan perkembangan teknologi. Di media sosial banyak orang mencitrakan dirinya. Iya. Begitu ya. Benar Pak. Jadi citra itu bukan hanya organisasi, tapi kita juga bisa mencitrakan diri kita. Mungkin sekarang ada yang bilang, Pak Mirsa bikin YouTube itu untuk mencitrakan dirinya. Iya. Terserah gitu ya. Terserah. Tapi ini adalah memang proses pencitraan. Iya. Kita berusaha untuk melakukan pencitraan. Jadi akhirnya si mahasiswa, oh iya ya Pak ya, kenapa saya nggak ini? TikTok juga bisa ya Pak? Bisa, saya bilang. YouTube orang bisa, Instagram orang bisa. Lama-lama saya yang diteliti pencitraan karena poster Pak. Udah mulai diomongin. Nah, itu Mas Irul. Artinya bahwa banyak sekali persoalan komunikasi di sekitar kita, ya, yang kita tidak pahami kalau kita tidak punya pemahaman teoritis. Kita hanya tahu citra gitu ya. Iya. Padahal kalau kita gali secara dalam, secara teoritis gitu ya, misalnya kalau kita udah belajar filsafat nanti ini lebih jauh, maka kita akan menemukan, kalau ngomong citra itu kayaknya cocoknya pakai teori identitas deh. Nah, iya. Ya kan? Iya. Kalau ini kita udah
oh teori identitas itu ada ini, ada ini, ada ini. Kayaknya cocoknya karena pakai teknologi, saya pakai ini deh. Iya. Begitu jadinya. Jadi curiosity, kemudian ada pengetahuan atau pemahaman kita tentang gejala yang kita amati, kemudian si mahasiswa itu benar juga ya Pak, tapi saya bukan itu Pak, saya tetap pengen melihat citra organisasi melalui Instagramnya atau Facebooknya. Silahkan aja, Iya. nggak ada masalah. Tinggal pengembangannya Tinggal bagaimana ya. pengembangan. Iya. Bener Mas Irul. Dan Begitu. agar bisa mencapai hal tersebut, jangan lupa untuk rajin baca juga ya Pak. Nah. Kalau kita nggak baca, otomatis pengetahuan nggak akan Nah, naik. Ya. itu jadi jangan bilang itu sudah bukan zamannya, mungkin di akhir zaman mungkin ya, tapi sudah bukan itu apa namanya, jatuh dari langit ya, wahyu itu datang gitu ya. Yang jatuh Udah. dari langit, yang jatuh itu cuma apel Pak. Kenapa itu? Lalu ketemu apa? Iya. Gravitasi. Nah, itu Yang jatuh cuma apel. kayaknya udah bukan zamannya itu ya, tetapi saya tidak terutama di ilmu sosial Iya. ya. Jadi semakin banyak Anda baca, semakin kemudian curiosity itu akan terasa. Iya. Tanpa bacaan, curiosity kita tidak akan terasa. Kenapa? Pada saat kita membaca, kita akan mempertanyakan bacaan kita dengan fenomena yang kita Ada. lihat. Iya, yang Di saat saat ini ya. itulah kita melihat, kok ada perbedaan ya. Nah, Kan masalah. Iya, dan itulah dan kemudian muncul masalah ya Pak. Salah satu bagaimana kita mencari masalah ya Pak. Iya, jangan sampai kita ngomong metodologi nih. Iya, itu udah bagian saya nanti, bagian saya. Iya, Karena iya. saya yang itu sekarang Iya, metodologi iya. pendidikan sosial Pak. Iya, Oke iya, ya. iya. Nah, yang terakhir nih karena kita ada keterbatasan waktu untuk Iya. sesi pertama ini ya Pak. Iya, iya. Nah, untuk terakhir ini apa aja sih objek kajian dalam filsafat itu Pak? Oke. Jadi begini, orang kan akan nanya ya, sebenarnya apa sih yang dikaji di dalam filsafat itu ya? Iya. Nanti juga pertanyaan yang sama akan muncul. Apa sih yang dikaji oleh ilmu pengetahuan? Karena begini, semua yang namanya ilmu pengetahuan atau pengetahuan sekalipun itu kan harus ada kajiannya. Iya. Ya, ada kajiannya. Kalau ndak ada, kita ngobrol begini aja itu ada yang kita kaji. Apa yang kita kaji? Filsafat kan. Nah, itu maksudnya. Nah, tetapi di dalam yang namanya pakem ilmu pengetahuan ada dua objek begitu ya, yang biasanya menjadi keharusan begitu ya. Jadi kalau tidak ada berarti dia tuh apa ya, omong kosong, bukan pengetahuan ya. Harus ada sesuatu yang dikaji. Iya. Nah, dua hal. Yang pertama adalah objek materia. Nah, sederhananya objek materia begini. Bolu itu terbuat dari apa? Bolu dari tepung. Tepung terigu, Iya, tepung terigu. kemudian mentega, Iya. kemudian Gula. kemudian telur. Iya. Nah, pada saat kita menanyakan apa objek materia dari filsafat, ya, materinya apa sih itu? Maka kita mengatakan bahwa sebenarnya materi dari filsafat itu adalah mencari ya keterangan tentang yang ada dan mungkin ada. Mencari keterangan yang ada dan mungkin ada. Itu kan yang kita sebut sebagai objek materianya ya. Iya. Oke. Nah, pada saat kita mengatakan objek formanya, dari sudut mana mencari yang ada itu? Mencari adanya itu adalah mencari sebab yang paling dalam tadi ya, Ya, berpikir secara mendalam ya, mencari sebab yang secara mendalam tentang mencari keterangan secara mendalam tentang yang ada dan mungkin ada tadi. Iya. Pada saat kemudian yang ada itu memang terbukti bahwa ada, kemudian yang mungkin ada itu kemudian menjadi ada begitu ya, maka dia akan menjadi objek ilmu pengetahuan. Ini hubungannya tadi dengan Francis Bacon bahwa filsafat adalah induk dari semua ilmu pengetahuan. Jadi kalau ditanya objek materia yang ada dan mungkin ada, ya, jadi semua kita berpikir tentang Farhan lagi ngapain gitu ya, itu ada ya, objek ada. Farhan lagi falling in love atau tidak, mungkin ada. Mungkin ada. Ya, itu ya. Pada saat kita membuktikan, maka dia akan menjadi objek ilmu pengetahuan. Ya. Nah,
bagaimana cara pembuktiannya dengan objek forma tadi yang ada dan mungkin ada ya. Iya. Jadi mempelajari tentang yang ada dan mungkin ada dari sudut mana, berpikir secara mendalam, reflektif, ya, revolusioner untuk menemukan yang ada dan mungkin ada itu, mencari yang sedalam-dalamnya tentang yang ada dan mungkin ada itu. Jadi singkatnya, filsafat adalah ilmu yang mencari keterangan yang sedalam-dalamnya dengan cara berpikir reflektif dan revolusioner tentang segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Oke, jadi jangan sampai lupa ya, ada 2 objek dalam ilmu filsafat ya Pak, dalam kajian filsafat maksud saya. Yang pertama objek materia yang terkait tadi yang ada dan mungkin ada gitu ya Pak. Kemudian ada objek forma yang kaitannya dengan bagaimana kita berpikir secara mendalam gitu ya, terkait dengan objek material tadi. Iya. Oke, seperti itu ya. Nah, sebelum kita akhiri sesi sesi materi etika filsafat dan komunikasi yang pertama ini, mungkin karena ini yang pertama ya Pak, dan mungkin nanti ada mahasiswa baru nih yang mendengarkan juga. Iya. Nah, mungkin pesan-pesan dari Bapak nih agar kita mempelajari filsafat itu dengan senang dan bahagia dan tidak memusingkan materinya itu loh Pak. Mungkin pesannya apa atau sarannya gitu Pak? Apa ya? Orang kan memang kalau kita membaca filsafat buku-buku filsafat begitu ya. Ya. Memang pasti kita begini. Ya. Kening kita berkerut ya. Sehingga saya punya ini bukan promosi buku ya, tetapi ada buku menuju masyarakat komunikatif. Sebenarnya itu adalah interpretasi Franciscus Budi Hardiman Ya. terhadap pemikiran Jürgen Habermas, Ya. begitu ya. Itu ditulisnya enak sekali, begitu ya, sederhana sehingga kita bisa memahami. Kemudian buku saya ya, Tafsir Kontemporer Ilmu Komunikasi. Ya. Itu buku 10 tahun saya berpikir untuk menulis, akhirnya saya terbitkan begitu ya. Itu Ya. juga insya Allah itu juga mudah untuk dipahami Ya. begitu ya. Kemudian juga sangat mudah dipahami itu yang saya katakan tadi, Yuyun Surya Sumantri, dosen guru besar IPB udah almarhum, itu filsafat ilmu sebuah pengantar populer. Ya. Nah, jadi mulailah dengan buku-buku yang kelihatannya ringan, ya, kelihatannya ringan, tetapi sebenarnya itu mendalam, begitu ya. Kita akan banyak berkerut, biarkan saja. Jadi semakin Anda bingung, sebenarnya bukan semakin tidak tahu, tetapi pahamilah bahwa semakin Anda bingung, sebenarnya semakin banyak yang Anda tahu, ya. Semakin berbenturan pengetahuan itu, itulah yang menimbulkan akhirnya curiosity tadi. Gitu, iya, Mas. Jadi tidak usah takut belajar filsafat. Kalau mengkerut itu hal yang biasa, begitu ya. Tetapi coba kerutan Anda itu untuk mengawasi sekeliling dengan hasil bacaan. Iya. Jadi kuncinya itu kalau kita berkerut berarti kita sudah mulai berpikir. Ya. Ya, kalau kita berpikir berarti akan ada pengetahuan yang mulai masuk ke diri kita, benar ya Pak? Ya, nah, oke, terima kasih banyak atas Sama-sama. materi hari ini Pak. Ya. Nah, sebelum ini diakhiri jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen. Nah, dalam tayangan ini ya, agar kita bisa saling berdiskusi. Dan kalau bingung, bisa langsung isi aja komennya, pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kita akan menjawabnya juga. Bisa menjawab di komentarnya ataupun menjawab di sesi video berikutnya ya Pak. Ya. Oke, oleh sebab itu dari saya cukup sekian. Terima kasih. Salam S84. Salam S84, semangat kuliah. Woi.